Pemerintahan Orde Baru yang didirikan di atas puing-puing penghancuran Orde Lama dibangun di atas fondasi masyarakat yang monolitik. Pemerintah Soeharto yang menduduki kekuasaan sejak tahun 1966 sedari awal selalu berupaya mensterilisasi kekuasaan mereka dari kekuatan-kekuatan oposisi. Di bidang militer misalnya, Soeharto berusaha mengkonsolidasi kekuasaan dan pengaruhnya dengan mengangkat perwira-perwira yang disukainya dan menyingkirkan para perwira tinggi militer yang dianggap sebagai saingannya. Sementara di ranah politik, Soeharto berupaya menancapkan kekuasaan dengan berbagai rekayasa untuk kemenangan partai politiknya pada pemilu 1971. Dan di bidang ekonomi, rezim Orde Baru justru membuka lebar masuknya modal dan perusahaan-perusahaan asing untuk mengeruk untung di Indonesia. Pak Harto, Orde Baru membuat terobosan kebijakan ekonomi pintu terbuka. Ya tidak liberalisasi dalam pengertian full, tapi modal asing masuk segala macam. Nah inilah yang oleh kaum intelektual Jakarta waktu itu, termasuk mahasiswa, itu ditentang. Kita kritis bahwa pembangunan yang dilakukan Soeharto ini hanya pembangunan yang diminta oleh Barat, yaitu mengejar pertumbuhan gitu loh. Sedangkan kita selalu bilang kalau pertumbuhan semata-mata itu pasti bisa berbahaya karena bikin jurang kaya miskin. Kalau pertumbuhan itu bisa dicapai dengan beberapa orang aja gitu loh. Kedatangan Ketua IGGI atau Lembaga Pemodal Asing Bentukan Amerika Serikat, Jan P. Prong di Jakarta pada Minggu 11 November 1973 dijadikan para mahasiswa sebagai momentum awal untuk berdemonstrasi menolak modal asing. Aksi demonstrasi yang lebih besar juga digelar para mahasiswa dan berbagai elemen sipil untuk memprotes kunjungan Perdana Menteri Jepang Tanaka Kakuei ke Indonesia pada 14-17 Januari 1974. Kita mendatangi Soeharto, Presiden, di Binagraha. Diterimalah kita oleh Pak Harto di Binagraha 11 Januari 74. Pak Harto janji dengerin keluhan kita, kasih buku ada pelita, janji segala macam. Tanggal 15 Januari kita udah ditangkap, coba bayangin. Kita udah tahu Tanaka datang. Dan kita udah diundang oleh Tanaka, oleh istana, untuk berdiskusi dengan Tanaka. Cuman orang-orang ya biasa. Tolak, ya gue ya setuju tolak. Kalau gue sih apa kata orang kan. Tolak. Jadi kita mesti demo aja demo gitu loh. Nah yang kita nggak sangka demo itulah terjadi huru-hara yang gede benar. Di tengah kondisi inilah, pada 15 Januari 1974, kepemimpinan Orde Baru dibuat sangat terkejut dengan demonstrasi mahasiswa yang berujung kerusuhan massa. Para mahasiswa menganggap kebijakan pemerintah saat itu telah menyimpang dan tidak ditujukan untuk mensejahterakan rakyat. Peristiwa yang lebih dikenal sebagai Malari atau Malapetaka 15 Januari inilah yang kemudian menjadi titik tolak baru bagi politik represi rezim Soeharto. Peristiwa itu terjadi, apakah dia semacam reaksi terhadap masuknya modal Jepang yang begitu besar dibandingkan dengan modal katakanlah Amerika atau Eropa? Saya tidak bisa mengatakan itu. Tetapi ketika Perdana Menteri Tanaka datang, nah gejolak itu muncullah di dalam apa yang kita sebutkan peristiwa Malari, artinya yang terjadi pada tanggal 15 Januari tahun 74. Kalau kita lihat, para mahasiswa dan kaum intelektual saat itu keliru. Karena pada saat itu sebenarnya ekonomi Indonesia masih kecil. Dan penetrasi modal asing itu amat sangat kecil dibandingkan misalnya dengan Singapura, Malaysia, Thailand. Jadi apalagi sasarannya Jepang. Kalau kita lihat komposisi modal asing waktu itu kan sebenarnya Amerika jauh lebih besar. Tetapi kan di hutan, Freeport kan modal asing pertama dalam zaman Orde Baru yang besar. Sebenarnya pada saat itu kalau mau ekonomi bagus bukan anti modal asing. Tetapi pro lebih banyak lagi investasi dari berbagai perusahaan-perusahaan besar yang penting secara global. Supaya kita bisa belajar, kita bisa dapat uang masuk, kita bisa belajar manajemen, kita bisa belajar adaptasi teknologi. Aksi demonstrasi mahasiswa untuk memprotes campur tangan Jepang dalam ekonomi Indonesia ini semula hendak digelar di Bandara Halim Perdana Kusuma saat kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka Kakuei. Namun, rencana ini gagal
karena aparat keamanan memblokir semua jalan ke bandara. Massa pun kemudian mengalihkan aksi demonstrasi di kawasan Jakarta Pusat. Saat sebagian besar demonstran tengah berdiskusi di kampus Universitas Trisakti Jakarta, tiba-tiba beredar informasi telah terjadi kerusuhan massa di kawasan Jakarta Pusat. Tetap waktu itu kita mau ke istana, cuman mereka bilang malam itu kalau istana kita blok, masuk situ tempur sama kita. Ya udah, kita lewat istana, lewat Monas sebagai kita bilang, terus kita ke Trisakti aja. Itu kita udah ngalah sebenarnya gitu loh. Ya memang begitu jalannya. Sampai Trisakti belum nggak ada apa-apa. Rombongan saya ya, itu ribuan juga kan. Setelah di Trisakti baru kita dengar yang di lapangan Banteng udah balik-balikin mobil. Di sana udah ini anak SMA keluar gitu loh. Nah lu, ya kita juga tenang aja ya, biasalah kalau ribut-ribut gitu. Terus kita balik ke kampus jam 1-an. Jam 2, jam 3 udah kebakaran Senen segala macam. Waduh. Saya masih ingat ketika iring-iringan massa itu lewat dengan teriakan-teriakan yang menyeramkan. Saya ingat betul pemimpin redaksi saya, majalah Tempo, Saudara Gunawan Muhammad, itu dari jendela, itu kantor redaksinya di lantai 2, dia berteriak, "Jangan ya, itu kami punya." Maksudnya itu majalah Tempo punya. Kita bukan orang asing, kira-kira begitulah. Itu yang saya ingat. Kemudian saya sendiri mendapat assignment untuk memotret. Lantas ada 2-3 tentara yang menggunakan pakaian resmi mendatangi saya, meminta film saya. Ya, saya serahkan. Tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan, karena bagaimanapun tidak bakal bisa dimuat. Dalam kerusuhan ini, sejumlah fasilitas umum dan bangunan toko antara lain di kawasan pertokoan Senen, Jakarta Pusat, dan Roxy, Jakarta Barat dirusak dan sebagian dibakar massa. Aksi perusakan dan pembakaran ini juga disertai aksi penjarahan. Menurut saya bukanlah satu demonstrasi yang saya kenal. Setelah Orde Baru, itu menjadi kebudayaan baru juga di kalangan para demonstran. Tidak ada, jadi kerusuhan benar. Saya tidak mengatakan bahwa itu preman atau siapa yang dikerahkan, tapi itu tidak tertib menurut saya. Kita dari UI sih ratusan, tapi akhirnya jadi ribuan, nggak tahu dari mana gabung. Nah, setelah itu baru sore itu rakyat keluar. Nah, ini yang kita duga ini yang kita tunggangin gitu loh. Itu yang bakar Senen, bakar segala ini kalau itu benar-benar kalau masih bakar-bakar mobil gue kira masih mahasiswa. Tapi kalau yang udah Senen apa itu pasti enggak kita lah. Akibat kerusuhan ini, komplek pertokoan Senen yang baru saja dibangun dengan biaya sekitar 2,7 miliar rupiah hangus terbakar. Menurut Menteri Pertahanan dan Keamanan saat itu, Maraden Pangabean, kerusuhan ini mengakibatkan sebanyak 807 mobil dan 187 sepeda motor rusak atau dibakar. Sementara 144 buah gedung rusak atau terbakar. Selain itu, sebanyak 160 kg emas dilaporkan hilang dan dijarah massa dari sejumlah toko emas. Kerusuhan itu juga menewaskan sedikitnya 11 orang dan menyebabkan 177 orang terluka. Dan 2 hari setelah peristiwa kerusuhan, Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka kembali ke Jepang dengan diantar oleh Soeharto dengan helikopter dari Binagara ke Halim Perdana Kusuma. Sebanyak 775 orang ditangkap pasca terjadinya peristiwa Malari, termasuk beberapa pemimpin mahasiswa. Salah satunya Hariman Siregar, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia. Dalam persidangan, Hariman Siregar yang bersama sejumlah mahasiswa didakwa sebagai otak demonstrasi dan kerusuhan menolak disebut sebagai penyebab kerusuhan tersebut. Menurut Hariman, berbagai aksi pembakaran dan pengerusakan oleh massa itu sudah di luar kendali mahasiswa. Di kampus datang Pak Ali Sadikin almarhum. Bilang, "Hariman, keadaan udah gawat. Tentara udah mau perang, kalian mau ditembakin." Saya bilang, "Pak, itu bukan kita, Pak." Saya bilang Ali Sadikin. "Bukan kalian," kata Pak Ali. "Bukan.
kalian mau ngomong ini di televisi? Mau. Jadi saya dibawa lah sama Pak Ali Sadikin ke televisi. Minta TVRI di stop, saya suruh pidato. Saya masih ingat pidato bahwa ini bahwa pembakaran kerusuhan ini bukan mahasiswa. Mahasiswa itu tetap akan berjuang, memperjuangkan tuntutannya yang asli, yaitu pemerataan dan sebagainya. Habis itu saya dibawa ke Hankam, di situ ada Sumitro, masih ada semua, Ali Murtopo, ada Pak Sudomo, segala jenderal semuanya. Terus di situ saya dibilang, kamu ditangkap Hariman, kamu mesti bertanggung jawab. Hingga kini, banyak kalangan masih mempertanyakan siapa dalang di balik peristiwa kerusuhan Malari. Setelah sempat ditahan dan menjalani persidangan, Hariman Siregar dan kelompok mahasiswa lain juga tidak terbukti berperan dalam peristiwa kerusuhan tersebut. Yang pembela saya jagoan semua, Pak Tasrif, almarhum, Pak Talasian Turi, Nusirwan, Jalaluddin Singomangkuto, 4 banyak acara saya. Takutlah hakim-hakim ini siburian, nggak kita anggap lah, ketok-ketok aja lah kira-kira gitu loh. Apain kita tuh, pokoknya gue dianggap kurang ajar lah. Hariman Siregar adalah tokoh mahasiswa, dia yang ikut melakukan demonstrasi, memimpin demonstrasi dan juga berpidato mengerahkan mahasiswa gitu. Dan itu dianggap yang mengganggu stabilitas pada saat itu, sehingga Hariman pun juga diadili dan dipenjarakan gitu. Beberapa analisis menyatakan bahwa peristiwa Malari merupakan peristiwa rekayasa yang disetting oleh salah satu dari 2 kelompok militer yang tengah bersaing berebut pengaruh, yakni Kepala Opsus yang juga aspri Presiden Ali Murtopo dengan Pangkop Kamtib Jenderal Sumitro, yang keduanya diduga sama-sama ingin menguasai gerakan mahasiswa. Itu seperti saya katakan, itu internal konflik, jadi konflik intern di dalam kekuasaan. Ada perebutan pengaruh di dalam. Saat itu gerakan mahasiswa ini cukup intensif dan Sumitro ikut juga menghadiri berbagai demonstrasi, berbagai seminar yang dilakukan oleh di kampus-kampus gitu. Ali Murtopo itu juga membina orang-orang yang dulu terlibat DITII, dan menurut tuduhan Jenderal Sumitro, Ali Murtopo lah yang meminta kepada beberapa orang untuk melakukan berbagai tindakan pembakaran, misalnya di Senen dan lain-lain gitu. Di sisi yang lain, Ali Murtopo pun juga menuduh Sumitro dengan dokumen yang disebut dengan dokumen Ramadi itu mengatakan bahwa Sumitro itu merencanakan akan melakukan kudeta gitu. Soal perselisihan Ali Murtopo dan Sumitro itu hanya satu dari berbagai versi yang beredar terkait pemicu peristiwa Malari yang satu sama lain saling terkait. Yang punya kekuatan politik Pak Harto, Ali Murtopo, CSIS, ada Pak Harto di tengah, ada Jenderal Sumitro dan kaum mahasiswa. Itu permukaannya, itu pertarungan kekuasaannya. Tapi kan pertarungan kekuasaan selalu terjadi. Apapun sebab-sebabnya, sepanjang sejarah, sebabnya ganti-ganti, pertarungannya jalan terus. Nah, pada tahun 74, sebabnya adalah ekonomi. Pemikiran ekonomi yang terbuka dan tertutup, yang nasionalis dan yang lebih, ya kita bisa bilang globalis. Peristiwa Malari sebenarnya bukan kerusuhan terbesar yang terjadi selama kepemimpinan Soeharto. Namun, meski bukan yang terburuk, dampak peristiwa itu sangat besar karena menentukan watak represif rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Peristiwa Malari yang terjadi pada tahun ke-7 pemerintahan Presiden Soeharto tercatat dalam sejarah sebagai gelombang penolakan pertama terhadap kebijakan pemerintahannya. Pasca peristiwa ini, rezim Soeharto berupaya keras membungkam dan membonsai suara kritis mahasiswa dengan berbagai cara. Di antaranya dengan memberlakukan kebijakan normalisasi kampus, Badan Koordinasi Kampus, NKBKK, untuk membatasi aktivitas politik mahasiswa. Perubahan Indonesia tuh nanti anak-anak jadi berubah jadi grup diskusi gitu loh. Karena kampus kan nggak boleh lagi ada Dewan Mahasiswa, itu Dewan Mahasiswa terakhir tuh. Kampus di Dewan Mahasiswa dibubarin, kalau dijalankan NKKBKK, jadi
Daud Yusuf itu sekarang sekarang udah mulai ngomong juga Daud Yusuf itu segala macam. Itu yang dulu ngancurin. Ketika itu media massa juga beberapa media massa juga dibredel oleh pemerintah gitu. Jadi kondisi keamanan yang menurut hemat saya berubah gitu. Kondisi keamanan dalam arti Soeharto betul-betul sangat waspada, sangat hati-hati di dalam memilih para pembantunya, dan kemudian yang kedua melakukan represi yang sangat keras terhadap mereka yang bersifat kritis gitu terhadap pemerintah. Rezim Soeharto juga mulai bertindak represif terhadap setiap bentuk demonstrasi dan gerakan sipil untuk mengkritisi pemerintah. Rezim Orde Baru juga tak segan melabelkan berbagai stigma politis terhadap para tokoh dan kelompok-kelompok sipil yang bersikap kritis terhadap pemerintah atau aktivitas bisnis atau politik keluarga dan kerabat Soeharto. Watak rezim Orde Baru yang nyaris tanpa kontrol dan anti kritik ini dalam perkembangannya juga menyebabkan tumbuhnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, dan praktek-praktek menyimpang lain dalam jalannya pemerintahan. Akibatnya, dalam bidang ekonomi misalnya, pembangunan nasional sama sekali tidak merata dan gagal mensejahterakan rakyat. Maka sistem penguasaan negara dalam ekonomi, di mana negara ini waktu itu adalah tentara-tentara yang menjadi entrepreneur di dalam urusan negara, ya Ibnu Sutowo contoh terbaik, ya. Maka KKN jadi sistematis. Itulah kerugian Malari terbesar. Gerakan-gerakan yang sifatnya kritis itu dihadapi dengan sangat keras gitu. Itu terutama sejak tahun 74 gitu. Jadi saya melihat bahwa Malari itu bukan hanya sekedar kerusuhan, tapi juga satu tonggak Presiden Soeharto bersikap lebih represif gitu. DPRD di orkestra mendukung Pak Harto, minta Pak Harto kembali jadi presiden. Saya datang ke anak-anak ITB supaya dia marah, bisa nggak kalian nolak Soeharto sebagai presiden itu. Jadi keluarlah statement itu, diserbulah ITB, berkomandan batalion, ditembakin di rumah rektornya, anak-anak dipukulin, ditangkepin lagi. Aduh, kejem. Tapi kita nggak pernah berhenti gitu loh. It was an innocent mistake. Mereka bukan pro kepada anti kapitalisme asing itu. Bukan karena mereka tahu benar apa itu kapitalisme dan apa itu modal asing, tetapi karena semangat perjuangan mahasiswa. Indonesia ini kan juga dibangun oleh semangat yang sama, itu plusnya juga. Jadi semangat yang membentuk Harriman dengan semangat yang membentuk Soekarno, Hatta, itu kan sama, itulah Indonesia. Sebagai sebuah peristiwa sejarah yang berimplikasi luas, selama kekuasaan rezim Orde Baru, insiden Malari juga tidak pernah diinvestigasi secara serius dan transparan. Akibatnya, fakta-fakta, penyebab, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya insiden ini tidak pernah terkuak tuntas. Kondisi ini menyebabkan bangsa Indonesia kehilangan kesempatan untuk bisa bercermin dan belajar dari sejarah yang akurat dan benar. Tak aneh, bangsa ini kerap terjatuh dan melakukan berbagai kesalahan yang sama berulang-ulang.